Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa sih rahasia di balik manifestasi? Nah, kali ini kita nggak akan bahas ini sebagai semacam trik sulap, tapi sebagai sebuah perjalanan yang mendalam untuk kembali menemukan diri kita yang sejati. Yuk kita mulai. Inspirasi kita kali ini datang dari buku The Manifestation Journey. Dan pesannya tuh, wah kuat banget. Coba deh, lupakan sejenak soal meminta. Karena manifestasi yang sesungguhnya itu adalah tentang menjadi. Menjadi orang yang udah selaras sama semua yang kamu inginkan. Coba jujur, pernah ngerasa gini nggak? Udah afirmasi tiap pagi, udah doa, udah coba mikir positif terus, tapi kok ya hidup gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah. Kalau kamu pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Ini frustrasi yang wajar banget. Tapi pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa semua usaha itu kayak mentok di tembok? Jawabannya, mungkin nggak seperti yang kamu kira. Oke, sekarang kita bedah ya. Seringnya nih, kegagalan manifestasi itu bukan karena kita kurang usaha. Sama sekali bukan. Tapi, karena ada kesalahpahaman yang mendasar banget soal cara kerjanya. Ini bukan tentang apa yang kamu lakukan, tapi dari mana energi kamu berasal saat melakukannya. Nah, ini dia kuncinya. Kamu bisa aja ngulang afirmasi ribuan kali, saya kaya, saya kaya. Tapi, kalau di dalam hati, di kesadaranmu, getarannya masih, aku nggak pantas, aku kurang, nggak mungkin. Ya getaran itulah sinyal yang sebenarnya kamu kirim ke alam semesta. Alam semesta nggak dengerin kata-katamu, tapi ngerasain energimu. Coba bayangin deh, kita pengen banget kelimpahan, kita pengen banget kebahagiaan. Tapi di dalam diri kita masih ada suara kecil yang terus-terusan bisikin, aku nggak cukup baik, atau aku nggak layak dicintai. Ini kan konflik. Ibaratnya kita mau manam benih bunga mawar yang indah, tapi di tanah yang masih penuh sama racun dari masa lalu, gimana mau tumbuh? Biar lebih jelas, lihat dah perbedaannya. Pendekatan yang umum itu fokusnya pada meminta dan ngejar-ngejar hasil di luar sana. Tapi, perjalanan yang kita bahas ini fokusnya geser ke dalam, ke menjadi. Menyelaraskan batin kita dulu, supaya hasil itu datang secara alami tanpa dipaksa. Beda banget kan? Jadi, pertanyaannya, kita harus mulai dari mana dong? Jawabannya bukan dari tindakan di luar, tapi dari penjelajahan ke dalam diri. Yep, langkah paling pertama adalah kenalan lagi sama diri sendiri. Pikirin deh, tujuan hidupmu itu kayak kompas. Kalau kita nggak tahu arah utara kita sendiri, gampang banget kita tersesat. Ikut-ikutan arah yang ditunjukin orang lain. Seberapa sering kita ngejar mimpi yang ternyata itu bukan mimpi kita, tapi mimpi orang tua atau tuntutan masyarakat. Nah, kenal diri itu artinya menemukan arah kompasmu sendiri. Oke, coba kita berhenti sejenak. Aku mau kamu renungin pertanyaan ini. Kalau semua label yang nempel di kamu, pekerjaanmu, statusmu sebagai ibu, anak, manajer, semuanya kita lepasin. Siapa kamu? Siapa dirimu yang tersisa di balik itu semua? Menemukan jawaban jujur untuk pertanyaan ini, wah itu fondasi yang kokoh banget untuk manifestasi yang berhasil. Oke, setelah kita mulai tahu siapa diri kita, langkah selanjutnya adalah melepaskan apa yang bukan diri kita. Nah, sekarang waktunya kita bersih-bersih. Kita akan bicara soal membersihkan beban-beban emosional alias energi masa lalu yang tanpa sadar masih sering kita pikul kemana-mana. Gini, setiap hari kita itu kayak mancarin sebuah getaran emosi. Inilah yang disebut energi dominan. Nah, beban-beban emosional dari masa lalu, kayak marah yang terpendam, sedih yang belum tuntas, itu semua bikin energi kita jadi berat. Dan kalau energi kita berat, ya susah buat narik hal-hal yang ringan dan positif. Untuk ngegambarinnya, kita bisa lihat pemetaan energi ini. Lihat deh, emosi kayak rasa malu, bersalah, takut, itu ada di level force. Getarannya rendah, rasanya berat, dan butuh paksaan. Sebaliknya, emosi kayak cinta, sukacita, damai, itu ada di level power. Getarannya tinggi, energinya ngalir, ringan, tapi kuat banget. Tujuan kita adalah bergeser pelan-pelan dari force ke power. Terus gimana cara ngelepasinnya? Prosesnya simple, tapi jujur butuh latihan. Pertama, identifikasi emosinya. Oh, aku lagi ngerasa takut. Sadari aja, tanpa ngejudge dari sendiri. Kedua, terima. Izinkan dirimu buat ngerasain emosi itu sepenuhnya. Ketiga, baru deh dengan sadar, lepaskan. Bisa lewat hembusan napas, bisa lewat afirmasi. Ini cara kita bersih-bersih rumah batin kita setiap hari. Nah, setelah kita bersih-bersih masa lalu, sekarang saatnya kita secara proaktif menciptakan masa depan. Di bagian ini, kita akan bahas konsep yang seru banget. Namanya lompatan kuantum. Lompatan kuantum itu bukan tentang menunggu, ini tentang memutuskan. Kamu memutuskan, detik ini juga.
untuk menjadi versi dirimu yang udah sukses, yang udah bahagia, yang udah berkelimpahan itu. Ini adalah sebuah pergeseran instan, bukan di dunia luar, tapi di identitas dan energi kamu. Lompatan ini dimulainya dari pikiran. Coba deh, lihat bedanya. Dari mikir aku nggak cukup baik, jadi aku berharga apa adanya. Dari, sumber dayaku terbatas, jadi sumber dayaku luas, pasti selalu ada jalan. Coba deh ucapkan keduanya. Rasain deh beda energinya di badan. Pergeseran kata yang simpel ini, dampaknya luar biasa. Oke, pergeseran pola pikir ini keren banget. Tapi, apakah ini cuma terjadi sekali aja? Tentu enggak. Ini adalah sebuah praktik harian. Jadi, di bagian terakhir ini, kita akan bahas gimana caranya menjaga keadaan selaras ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku suka banget sama metafora ini, tabungan semesta. Coba deh anggap setiap doa kamu, setiap kebaikan yang kamu lakukan, setiap momen syukur, itu semua adalah setoran energi ke rekening kosmikmu. Alam semesta nyimpenin semua itu dan bakal mencairkannya pas kamu lagi butuh-butuhnya. Keren ya? Jadi, apa aja sih setoran harian yang bisa kita lakukan? Banyak. Bisa mulai dari hal simpel kayak nulis jurnal syukur tiap hari. Atau menetapkan niat di pagi hari, meditasi 5 menit, melakukan kebaikan kecil, dan yang penting, merayakan kemajuan-kemajuan kecil. Ini bukan tugas ya, tapi cara kita merawat energi biar tetap tinggi dan selaras setiap hari. Pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Manifestasi itu bukan tentang memaksa, bukan tentang mengontrol hasilnya, tapi tentang keselarasan, tentang berjalan bersama aliran kehidupan dengan penuh kesadaran dan kepercayaan. Jadi aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Dan ini mungkin pertanyaan yang paling penting. Lupakan sejenak apa yang pengen kamu dapatkan. Coba tanyakan ke dirimu, siapa yang aku pilih untuk menjadi hari ini? Karena pilihan itulah yang pada akhirnya akan menciptakan segalanya.